Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan mengulas sebuah sepatu, yaitu Eiger Pollock, di mana sepatu ini kurang lebih sudah dipakai saya selama sekitar 1 tahun lebih ya. Jadi dulu itu saya beli sepatu ini sekitar akhir bulan Desember lah, nggak tahu akhir Desember, nggak tahu bulan Februari ya. Yang jelas ini saya sudah pakai sekitar setahun lebih dengan intensitas pemakaiannya itu di level sedang sampai sering ya. Jadi sepatu ini selama 1 tahun lebih saya pakai cukup sering juga. Jadi hampir setiap minggu saya pakai sepatu ini di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Dan kadang-kadang sepatu ini juga saya pakai untuk bekerja gitu. Jadi tidak hanya untuk main berpetualang, kadang-kadang bekerja pun saya memakai sepatu ini gitu. Nah, sedangkan pemakaiannya memang tidak terlalu berat ya. Sepatu ini hanya dipakai naik gunung itu sekitar 3 kali ya, ke Papandayan, ke Gunung Putri, dan ke Gunung Sagara gitu. Setelah itu selebihnya sepatu ini lebih seringnya saya pakai untuk berpetualang seperti ke pantai, ke curug, ke sungai, dan tempat-tempat ekstrim lainnya gitu ya. Bahkan sepatu ini sering sekali saya masukkan ke dalam air laut gitu ya, sampai si alas kakinya pun, nah ini putih-putih ini tuh pasir laut yang masuk ke dalam sela-sela ininya. Saking seringnya saya bawa sepatu ini ke laut gitu. Dan sepatu dibawa ke laut itu justru lebih berbahaya daripada medan-medan ekstrim, karena si air laut itu membuat sepatu menjadi korosi gitu ya. Besi aja bisa karatan, apalagi sepatu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sepatu ini ya. Nah, sebelumnya saya pernah mereview juga sepatu Eiger yang saya pakai juga, yaitu Eiger Tiger Claw, yang udah saya pakai selama kurang lebih selama 3 tahun lebih lah gitu. Dan yang sepatu Eiger Claw itu jarang saya pakai setelah saya punya sepatu yang ini gitu. Sepatu ini dulu harganya sekitar 1.200.000-an ya, dan sekarang juga sepatu ini harganya masih sekitar 1.200.000-an. Cuman kalau kita belinya di momen-momen tertentu, yaitu ketika akhir tahun ataupun misalkan momen 12-12, 11-11, biasanya sepatu ini di Eiger didiskon jadi sekitar 800 atau 900 ribuan gitu. Jadi teman-teman yang pengen beli sepatu Eiger, sepatu mahal, lebih hematnya ya nunggu momen-momen tertentu gitu. Sengaja saya lepas talinya biar nanti lihat secara detail, misalkan si dalam lidah sepatunya seperti apa gitu kan ya. Terus ininya juga gitu kan. Kita ke pembahasan secara umumnya ya. Sepatu ini jelas udah tahu ya mereknya Eiger. Nah, cuman kalau kita lihat ke dalam, ternyata sepatu ini tuh made in China. Ya, di sini ada tulisan made in China, cuman sekarang udah nggak kelihatan. Dulu waktu barunya di sini tuh ada kelihatan di sini made in China. Gitu. Jadi walaupun ini merek Indonesia, tapi sepatu ini dibuatnya di Cina. Alas kakinya sudah Vibram, kita bisa melihat di sini. Jadi apa itu Vibram? Jadi Vibram itu adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan membuat alas-alas sepatu gitu. Jadi Vibram itu bukan merek Eiger. Vibram itu adalah merek pihak ketiga. Bisa sepatunya yang sepatu yang memakai Vibram itu tidak hanya Eiger, bisa Ray, bisa TNF gitu kan ya. Nah, kelebihan Vibram itu yaitu soalnya lebih tahan terhadap air, jadi tidak selicin sepatu-sepatu yang non Vibram gitu. Terus daya tahannya, daya cengkramnya juga lebih baik karena katanya si Vibram itu memakai bahan karet yang dipakai oleh ban Pirelli gitu. Jadi si Vibram itu merek Itali gitu, dan Pirelli juga sama merek Itali gitu. Terus sepatu ini juga memakai upper gitu ya, atau insole-nya dari Ortholite. Nah,
sama Ortholite juga itu bukan merek Eiger. Ortholite itu sama kayak Vibram. Jadi Ortholite itu perusahaan pihak ketiga yang dipesan oleh Eiger untuk membuat alas kaki sepatu mereka gitu. Jadi Ortholite itu perusahaan yang khusus untuk membuat alas kaki seperti ini gitu, insole seperti ini gitu ya. Terus modelnya ini udah jelas ya, ini mid cut jelas. Jadi ini untuk cocoknya untuk medan sedang sampai medan ekstrim, cocok sekali memakai sepatu ini gitu ya. Terus di sini ada tulisan juga. Nah ini waterproof, cuman tulisannya sekarang udah mulai nggak kelihatan ya. Cuman di dulu tulisannya ini waterproof ya. Sepatu ini apakah waterproof? Iya, sepatu ini waterproof. Tapi dulu waktu masih baru. Nah, sekarang gimana? Sekarang masih waterproof, cuman waterproofnya sudah agak berkurang gitu. Jadi dulu waktu baru sepatu ini benar-benar waterproof gitu ya. Saya sering pakai riding sepatu ini. Riding sekitar 2 jam full dari awal sampai akhir itu kehujanan, dan kaki saya tuh masih nyaman-nyaman aja gitu, kecuali yang rembesnya dari sini karena ini kan nggak waterproof gitu. Sepanjang airnya masih di bawah ini, masih di bawah level ini gitu kan, insya Allah waterproof gitu ya. Nah sekarang gimana? Sekarang juga sama, masih waterproof, cuman durasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam air sepanjang tidak melebihi batas ini, sepatunya masih waterproof gitu kan, masuk air keluar lagi, masuk air. Tapi kalau misalkan kita rendam sejam ya tetap aja airnya akan rembes ke dalam gitu. Jadi waterproofnya itu mungkin hanya sekali masuk, 2 kali masuk gitu kan ya. Kalau kita misalkan di jalan menemukan genangan-genangan air ya hajar aja, karena sepatu ini sudah waterproof. Cuman ya kalau keseringan juga tetap si airnya akan rembes gitu. Terus apakah sepatu ini mudah kering? Nah, sepatu ini pengalaman saya relatif mudah kering gitu ya. Jadi dalam beberapa kali saya mencuci, seringnya itu sehari dijemur itu langsung kering gitu. Jadi nggak sampai 2 hari, nggak sampai 3 hari, bahkan cuman di angin-angin aja seharian sepatu ini kering. Nah, nggak tahu karena emang cuaca di Garut itu terbilang panas nggak ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin cepet kering lagi ya, karena di Jakarta itu lebih panas lagi gitu. Nah sepertinya yaitu gambaran umumnya sepatu ini gitu kan. Terus ini sekarang kita lihat ya, sepatu ini setelah pemakaian 1 tahun lebih dengan durasi yang cukup sering ya, hampir setiap minggu saya pakai. Kita lihat ini bagian dalamnya. Nah bagian depan ini, bagian ini sangat keras. Ini terbuat dari karetnya tapi sangat keras dan sangat kokoh, menyatu dengan si sole sepatu ini yang Vibram ini ya. Jadi sama, ini juga keras, dan selama satu tahun ini kita bisa melihat sepatunya, si logo Eiger-nya masih sangat jelas, nyaris tidak ada kerusakan yang berarti gitu kan. Nah, cuman kita bisa melihat di area sebelah sini. Nah, dulu warnanya itu hitam, dulu warnanya lebih gelap dari ini gitu. Sekarang warnanya sudah mulai pudar gitu. Terus bagian sampingnya kita lihat masih sangat oke ya, walaupun di beberapa titik seperti titik ini. Nah ini warnanya sudah mulai pudar, tapi masih sangat keren lah, masih sangat kalau kita pakai itu wah gitu kan, orang itu masih melihatnya wow keren lah gitu kan. Ke bagian belakang sama. Nah ini di belakangnya tulisannya masih terlihat jelas. Ini si tulisan ini karet ya. Kalau bahan ini kan ini bahannya kulit, sedangkan ini bahannya polister, sedangkan ini bahannya mesh. Nah ini terbuat dari besi. Nah kita lihat ini besinya sedikit mulai berkarat ya, sama ini juga tuh. Di sini juga sama, si besi-besi untuk pencantolan tali sepatunya mulai agak sedikit berkarat ya. Terus sama ke belakang juga, tulisan Vibram masih jelas, karetnya masih sangat mengkilat. Sama di sini bagian polisternya masih sangat oke, walaupun terasa warnanya agak sedikit memudar, tapi masih sangat oke. Terus ini sama juga ya. Nih di sini kita lihat bagian besi-besi ini sudah sedikit agak berkarat.
Mungkin karena perilaku saya yang sering memasukkan sepatu ini ke dalam air laut ya. Nggak tahu tuh kalau misalkan pemakaian teman-teman apakah sama, cuman kalau saya lihat ini tuh, ini juga sama berkarat dan ini juga sama berkarat, tapi selebihnya masih kokoh gitu. Kita lihat ini bagian dalamnya, bagian ininya tuh. Kita bisa melihat warnanya sedikit agak memudar ya teman-teman. Kalau misalkan beli baru ini si warna oranye itu benar-benar oranye. Nah, sekarang si oranye ini udah agak sedikit kotor lah, agak sedikit pudar ya, tapi masih oke. Di dalamnya masih sangat oke, masih kokoh. Tuh di dalamnya itu, wah susah ya, bentar. Kita bisa melihat dalamnya itu, nah itu putih-putih itu, yang putih-putih itu sebetulnya itu adalah pasir ya, pasir laut ya, karena saya sering memasukkan sepatu ini ke dalam air laut, masih terjebak pasirnya di dalam, dan masih sangat nyaman ya teman-teman, masih sangat keren lah di bagian dalamnya itu. Terus kita lihat juga bagian bawahnya. Nah ini itu bagian si pijakan kakinya ini selama 1 tahun ini telah mengicak berbagai medan, dan kita lihat ini masih sangat oke ya, kecuali mungkin sebelah pinggir-pinggir seperti ini yang sudah terasa lebih aus gitu ya. Dan nah ini nih sebelah sini itu sepatu saya tuh paling cepat aus, daerah sebelah sini tuh cepat aus tuh, kita lihat di sini nih, ini agak sedikit aus nih. Nah sepatu saya tuh paling cepat aus daerah sebelah sini kalau di bagian pijakan kaki. Kenapa? Karena sewaktu belok di motor itu kadang ini sampai bergesekan sama jalan tol ya, sama jalan aspal ini. Jadi makanya sebelah sini itu biasanya sepatu saya yang paling cepat aus itu ya sebelah sini. Dan ini kelihatan sudah mulai aus juga di sini, tapi sebetulnya ya ini masih oke. Ya, seperti itu. Dan sepatu yang bagian kanan juga sama, kita bagian kiri masih oke gitu ya. Bagian depan juga sama, ini masih kokoh, tulisan Eiger-nya masih terlihat jelas, dan tulisan Vibram-nya masih oke. Bagian alas kakinya pun masih sangat oke. Nah gitu, oke. Dan ini bagian insole-nya, saya sengaja melepasnya insole-nya, yaitu ini bagian kanan kiri gitu. Ini selama 1 tahun pemakaian seperti ini bagian insole-nya. Kita bisa melihat tapak jempol saya ya di sebelah sini. Nah ini juga sama. Ini tuh sebetulnya nggak dekok-dekok amat ya. Dekok itu apa ya bahasa Indonesia? Ini terasa dekok lah ya, terasa apa ya, tertekan gitu kan. Nah sebetulnya ini nggak dekok-dekok amat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat memang sedikit agak dekok, tapi sebetulnya ini masih tebal. Nah teman-teman bisa melihat kan, ininya masih tebal. Nah ininya juga sama, jadi bentuk insole sepatunya itu seperti ini ya. Di pinggirnya ada sayap-sayap seperti ini untuk kenyamanan sepatu kita, untuk kenyamanan kaki kita. Bagian bawahnya kita bisa melihat ini si busa ini busa yang cukup kaku ya teman-teman. Mungkin akan berbeda jika kita membandingkan insole sepatu sama insole sepatu Adidas yang running itu ya. Kalau sepatu Adidas running itu wah insole-nya itu benar-benar empuk. Nah kalau ini nggak seempuk sepatu running ya, cuman tetap ini tetap menjaga kenyamanan sepatu kita gitu ya. Terus ini juga yang bagian kanan juga sama ya. Nah kelemahannya sepatu ini ya, kelemahan sepatu ini pertama nih bagian sini nih kelemahannya. Ini sepatu bagian sini tuh yang paling sering mengkerut. Jadi kalau misalkan kita berjalan itu nah bagian sini itu yang paling cepat mengkerut. Selama 1 tahun ini memang belum terasa ya, tapi saya melihat teman-teman saya yang udah dipakai sekitar 3 tahun, nah bagian sininya itu yang paling terlemahnya gitu. Jadi bagian sini itu yang paling cepat rusak. Nah ini kelemahan sepatu Eiger Pollock ini ya. Tapi ini pemakaian 1 tahun ini masih oke. Kita lihat di kanan juga sama, kiri ya.
kiri juga. Ini juga masih terlihat sangat oke ya. Tapi kalau misalkan mungkin lama-lama ini juga akan sama. Nah, terus kelemahan satu lagi yaitu pada bagian tali sepatu. Jadi kelemahan satu lagi yaitu pada bagian tali sepatu. Kita bisa melihat kan di sini kan untuk meletakkan kaki sepatunya itu terbuat dari besi. Nah, sedangkan ininya kain. Alhasil talinya tuh jadi cepet rusak. Kita bisa melihat nih di sini. Nah, ini bagian tali sepatu yang sebelah sini ya, biar lebih jelas dong. Ya. Itu sudah mulai aus si tali sepatunya. Ya, kita zoom aja. Set. Nah, kita zoom sepatu lagi. Ini tuh bagian tali sepatu yang sebelah sini sama sebelah sini, dan ini tuh yang paling sering yang mudah aus itu ya sebelah sini ya, ini gitu. Ini mulai terkelupas tali sepatunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini mulai terkelupas ya si talinya. Jadi nih kelemahan kedua. Terus sepatu ini kan kaku ya teman-teman. Kalau sepatu gunung itu relatif kaku. Jadi teman-teman tidak bisa membandingkan sepatu ini dengan sepatu running Adidas ataupun sepatu running Nike, karena sepatu ini dirancang untuk medan-medan berat, bukan untuk berlari nyaman gitu ya. Nah, solusinya biar lebih nyaman sepatu ini yaitu, ini bukan maksud promosi ya, tapi emang benar pengalaman saya ketika memadukan sepatu ini, sepatu Eiger ataupun sepatu Eiger yang lain, sepatu gunung yang lain gitu kan, dengan kaos kaki Eiger itu terasa lebih nyaman, lebih empuk, dan itu terasa gitu ya. Ini bahan kaos kaki ini tuh sangat empuk. Nih, sebelah sini tuh sangat empuk. Dan kaos kaki ini tuh sangat hangat. Saya pernah memakai sepatu ini ketika menunggu sunrise di Bromo. Waktu itu bulan September ya. Jadi bulan September itu suhu Bromo itu suhu di Bukit Pamarukan itu sekitar ya sangat dingin lah. Bahkan teman-teman saya itu pakai jaketnya sampai double gitu. Dan sepatu itu dan saya itu merasa hangat-hangat aja ketika memakai kaos kaki ini gitu ya. Jadi teman-teman, ini tips teman-teman, kalau pengen sepatunya lebih nyaman, sepatu gunungnya lebih nyaman, coba padukan dengan kaos kaki Eiger ini gitu ya. Saya nggak masuk promosi ya, saya juga nggak dibayar sama Eiger, tapi ya ini pengalaman pribadi saya gitu. Sama ini juga tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman rasa gitu ya, nah si bahan kaos kakinya itu ya, bagian bawahnya itu lebih lembut, lebih empuk daripada bagian yang atas ini gitu. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman bawa ke medan-medan berat gitu ya, untuk dipadukan dengan sepatu gunung yang kaku seperti ini ya. Seperti itu ulasan sepatu ini gitu. Mungkin nanti setelah 2 tahun saya pakai, saya akan buat ulasannya lagi ya tahun depan. Teman-teman yang merasa channel ini ada faedahnya, silahkan klik subscribe. Jika tidak ya nggak usah ya. Sekian, terima kasih.